Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Dia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan membawakan materi tentang ju'alah. Maksud ju'alah yaitu kata ju'alah secara bahasa artinya mengupah. Nah, sedangkan menurut syara, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, artinya sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dapat diperoleh. Nah, istilah ju'alah itu dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha, yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati yang sakit, orang yang menggali sumur hingga memancarkan air, atau orang yang menang dalam sebuah kompetisi. Nah, jadi ju'alah itu bukan hanya terbatas pada barang yang hilang, namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, ju'alah itu telah dipraktikkan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang baduy yang disengat kalajengking kemudian dijumpai oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing. Nah, adapun dasar hukum al-ju'alah menurut Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan model aplikasi al-ju'alah pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya, tepatnya di dalam surah Yusuf ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan gelas piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Nah, dari Ibnu Jarir dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna as-suwa'. As-suwa' itu adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf alaihissalam menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan para ahli tafsir. Nah, kemudian Ibnu Jarir juga menyebutkan 10 riwayat yang semuanya serupa dan menjelaskan hal tersebut. Satu di antaranya adalah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang maksud So'al Malik dalam ayat tersebut berkata bahwa bejana tersebut bentuknya seperti cangkir tempat minum. Pada masa jahiliyah, Al-Abbas mempunyai barang tersebut yang digunakan untuk minum. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek ju'alah dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Nah, orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa bahan makanan seberat beban unta. Nah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Adapun makna ayat pada waliman jaa'a bihi hamala ba'ir. Nah, dan barang siapa yang bisa menemukan maka baginya imbalan makanan seberat beban unta. Maksudnya adalah bagi siapa saja yang bisa menemukan takaran tersebut maka baginya imbalan makanan seberat beban unta. Nah, jadi dalam konsep dasar muamalah ju'alah tetap sah jika komisi atau imbalan yang diberikan berupa barang dan bukanlah uang. Ibnu Katsir berkata dalam mengomentari ayat ini, ayat Allah walima jaa'a bi hamlu ba'ir menunjukkan tentang bab ju'alah. Adapun ayat Allah wa ana bihi sa'im, ayat ini menunjukkan bab tentang ad-dhamanah, yaitu asuransi, dan al-kafalah, penanggungan hak dalam Islam.
Nah, dari berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa al-ju'alah merupakan muamalah yang dibolehkan. Penjelasan Ibnu Katsir dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa ayat tersebut merupakan dalil dibolehkannya al-ju'alah. Adapun model aplikasi konsep al-ju'alah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali model aplikasi konsep al-ju'alah dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari kita. Nah, adapun beberapa contoh konsep al-ju'alah yang bisa diterapkan. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, konsep al-ju'alah bisa kita terapkan dalam sebuah lembaga pendidikan, baik sekolahan maupun pondok pesantren. Penerapan konsep ini memiliki peran yang signifikan dalam mendongkrak prestasi peserta didik maupun melejitkan potensi para guru. Misalnya, kegiatan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sekolah membuka peluang al-ju'alah bagi para guru untuk membuat penelitian tentang pengaruh ibadah sholat terhadap kedisiplinan siswa dan prestasi belajar. Nah, bagi guru yang mampu membuat penelitian tersebut, maka ia mendapatkan imbalan berupa uang 10 juta rupiah. Nah, itu misalnya. Adapun yang kedua yaitu sekolah membuat ju'alah untuk para siswa atau mahasiswa untuk membuat karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan imbalan piala dari kepala sekolah dan uang 5 juta rupiah misalnya. Dan adapun yang ketiga contohnya al-ju'alah dengan hadiah beasiswa kuliah penuh untuk siswa yang berhasil meraih peringkat 3 besar selama di SLTA. Adapun yang kedua yaitu dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, konsep al-ju'alah bisa banyak sekali model penerapan konsep yang bisa kita gunakan di dalam dunia bisnis. Nah, yang pertama yaitu al-ju'alah untuk mendesain logo, brand, dan kemasan produk yang menarik dari berbagai macam produk barang. Dan yang kedua yaitu al-ju'alah untuk menghasilkan alat-alat produksi modern yang membantu kegiatan ekonomi. Dan adapun yang ketiga yaitu al-ju'alah membuat website menarik dan mudah diakses untuk memasarkan produk. Adapun juga al-ju'alah untuk membuat sistem pembayaran modern yang memudahkan dalam transaksi. Adapun iptek yaitu konsep dan konsep al-ju'alah bisa diaplikasikan di dalam dunia iptek seperti al-ju'alah membuat mobil, pesawat, dan berbagai alat transportasi untuk kelancaran manusia. Al-ju'alah membuat alat-alat rumah sakit untuk keperluan bedah dan sebagainya. Adapun al-ju'alah membuat alat pengolahan limbah dan sampah yang aman. Adapun hikmah dan manfaat ju'alah dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita gali banyak hikmah dan manfaat. Yang pertama yaitu dibolehkan bagi manusia mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapatkan hak tersebut meski dengan bantuan orang lain. Yang kedua yaitu al-ju'alah merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jeripayah dan hak cipta orang lain. Yang ketiga yaitu membantu seseorang yang dalam kesulitan karena ada barang yang hilang, lalu melakukan iklan atau pengumuman kepada publik bahwa siapa saja yang dapat menemukan barang yang hilang tersebut diberi hadiah. Terus yang keempat yaitu sebagai sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi pada karyawan perusahaan, penelitian, dan penemuan. Individu atau perusahaan yang bergerak di bidang penelitian boleh jadi termotivasi untuk bekerja menemukan ciptaan atau penemuan tertentu dengan tujuan mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu. Nah, hal ini tuh hendaknya perlu diperhatikan para pengelola perusahaan penelitian dan penemuan seperti perusahaan elektronik semacam handphone, komputer, dan semisalnya. Sebab seringkali kelesuan karyawan disebabkan karena gaji yang tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan. Nah, dan perusahaan seperti elektronik dituntut inovatif dan bersaing dengan ketat. Dengan adanya reward atau hadiah bagi karyawan yang bisa menemukan penemuan baru akan menghilangkan virus mati gaya pada karyawannya. Adapun yang kelima yaitu mendorong semangat pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan karya tulis ilmiah dan riset. Begitu juga memacu kinerja karyawan dalam perusahaan untuk bekerja lebih serius dan giat. Nah, sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal tersebut karena dengan ju'alah banyak sekali membantu proyek penting dalam suatu lembaga yang bermanfaat bagi umat, seperti ju'alah dalam penyusunan buku-buku ilmiah atau berbagai penelitian yang bermanfaat bagi umat. Adapun yang ketujuh yaitu
adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Sudah sepantasnya bagi direktur perusahaan sebagai kepala instansi atau siapa saja pemegang dan pengelola suatu lembaga untuk menghargai jerih payah orang lain. Nah, itu merupakan bagian dari prinsip kebajikan atau maslahah dalam etika produksi, di mana kita harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam kehidupan kita. Yaitu salah satu dari kebajikan tersebut yaitu menghargai hasil karya orang lain. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.